Hai guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, mungkin kalian mendengar Australia sedang mengalami wabah tikus dan jumlahnya ribuan bahkan mungkin jutaan menyerang pertanian-pertanian di sana dan pemukiman warga. Sehingga bukan hanya kerugian material yang didapat karena hasil pertanian rusak, tetapi berdampak pada kesehatan warganya akibat penyakit yang ditularkan oleh tikus-tikus tersebut. Ternyata nih guys, setelah ditelusuri, Australia baru saja menyatakan perang terhadap kucing-kucing liar di sana. Mereka menganggap kucing sebagai hama dan mereka pun sengaja membunuh kucing liar. Demi mengurangi populasinya, Australia membunuh 2 juta kucing liar di sana. Apakah tikus-tikus ini merupakan balasan dari tindakan keji mereka atau mungkin hanya bersifat alami? Yuk, mari kita simak videonya. Bagi kalian pecinta kucing atau penyayang binatang, mendapat dan mendengarkan berita tentang sikap pemerintahan Australia akan merasakan sedih, kesal dan juga marah karena pemerintah Australia memutuskan untuk membantai dan membunuh kucing liar di sana sebanyak 2 juta ekor. Mereka melakukan pembunuhan massal terhadap kucing-kucing liar di sana demi bisa mengurangi populasinya. Jika melihat dari sejarah keberadaan kucing-kucing liar yang ada di Australia, kucing tersebut bukan merupakan spesies asli dari benua Australia. Pada awal abad ke-17, kucing-kucing tersebut masuk ke benua Australia dibawa oleh kapal-kapal Belanda yang juga membawa imigran dari Eropa untuk menetap di sana. Dan kucing-kucing itu sengaja dibawa untuk mengurangi dan mengontrol hama tikus yang mewabah di benua Australia. Bahkan guys, sejarah mencatat ada sebuah peternakan di Australia dekat Perth, New South Wales di Pulau Prancis, Australia memesan ratusan kucing dari Eropa untuk disebar di pertanian demi bisa mengontrol populasi tikus di sana. Dinilai sangat efektif untuk mengurangi dan mengontrol populasi tikus pada saat itu. Karena dalam setiap harinya 1 ekor kucing bisa memakan 10 ekor tikus. Bahkan jika dari siang hingga malam, setiap kucing dapat memakan 50 ekor tikus. Dan sengaja dipilih kucing liar karena berdasarkan hasil riset, kucing liar itu memiliki kondisi fisik yang prima yang membuatnya mudah beradaptasi di lingkungan yang baru. Seiring berjalannya waktu, ternyata kucing-kucing liar tersebut walaupun mereka terlihat lembut, lucu dan menggemaskan, mereka mampu bertahan dan berkembang biak hingga saat ini dan menjadikan populasi kucing liar di Australia meningkat tajam. Di tahun 2017, ada peneliti dari University of Queensland yang bernama Dr. Leggy. Dari hasil penelitiannya menilai kucing liar telah memadati Australia sebanyak 99,8%. Artinya 1 kucing liar di setiap 4 km. Dr. Leggy menganggap bahwa kucing-kucing liar tersebut telah merusak ekosistem dan rantai makanan. Dia beranggapan jika dibiarkan maka 124 spesies asli Australia akan punah. Dan hasil penelitiannya itu dijadikan sumber agar pemerintahan Australia mengambil langkah agar mencegah kepunahan spesies asli dari bahaya kucing liar. Dari penelitiannya itu mengambil kesimpulan setiap tahunnya kucing liar dapat membunuh 1000 berbagai jenis binatang spesies asli Australia. Karena hasrat membunuhnya yang tinggi, kucing liar dapat membunuh 1 juta burung, 1 juta reptil, 1 juta mamalia kecil dalam setiap harinya. Karena alasan itulah pemerintah Australia mengizinkan untuk dilakukan perburuan kepada kucing liar untuk mengurangi populasinya. Tetapi cara yang dilakukan itu tidak berjalan lancar. Ternyata kucing liar itu memiliki pergerakan yang sangat cepat untuk berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan untuk ditangkap dan diburu. Agak sedikit bingung sih, katanya populasi kucing di sana sudah mencapai 99,8% di setiap wilayah Australia. Secara logika sangat mudah ditemukan dan diburu, tetapi kok masih sulit untuk ditemukan. Guys, pemerintah Australia sampai memodali komunitas berburu di sana sebesar 5 juta dolar untuk sengaja memburu kucing liar dengan cara ditembak dan juga menggunakan anjing sebagai lawan dari kucing. Bukan hanya itu, mereka pun sengaja
kucing-kucing liar tersebut disemprotkan racun di bulu mereka agar mereka ketika dilepaskan kembali di hutan berharap jika kucing tersebut bertemu dengan kucing lain, mereka akan saling menjilat dan bersentuhan, maka racun itu akan menyebar dan kucing pun akan mati. Dan guys, sedikit informasi, kalian jangan menganggap kucing liar Australia seperti kucing liar pada umumnya. Kucing liar di Australia mereka sudah mampu melawan dan hidup di alam. Dan mereka bertahan hidup bukan mengharapkan belas kasihan dari manusia, tetapi mereka bertahan hidup dengan cara berburu. Dan ada pernyataan dari Menteri Lingkungan Australia yang bernama Josh Frydenberg untuk mendapatkan dukungan publik dengan mengatakan bahwa kucing liar merupakan ancaman nyata bagi kesehatan ekosistem di Australia. Secara tidak langsung bahwa tindakan melakukan pembunuhan massal terhadap kucing liar adalah tindakan terbaik. Ada berbagai cara pemerintah Australia untuk membunuh kucing. Di antaranya yang paling populer dengan menggunakan sosis, di mana sosis itu terbuat dari daging kanguru, lemak ayam dan juga racun. Bahkan guys, ada dari Dr. Alger yang merupakan orang yang mengembangkan sosis beracun tersebut mengatakan sosis itu enak rasanya karena sosis itu makanan terakhir para kucing. Jadi guys, sosis itu disebar ke beberapa lokasi di mana biasa para kucing itu berkumpul dengan menggunakan pesawat. Dan guys, dengan tindakan ini pada tahun 2020 pemerintah Australia berhasil membunuh 2 juta kucing liar di setiap wilayah Australia. Tetapi tindakan ini mendapat kecaman dari masyarakat Australia. Sebanyak 160.000 orang dia terus serta menulis dan tanda tangan petisi. Mereka menolak aksi yang dilakukan oleh pemerintahan Australia. Of cats, but once cats have gone wild and are living in a wild environment, I don't see a reason they should be treated any different. So if that's something that helps to protect our native species, then yeah, I'm up for it. I don't like killing anything, but yeah, it's a dilemma. Feral cats will be a key target. The government saying they pose twice the threat of wild foxes and have contributed to the extinction of more than 24 native Australian animals. Sejak dari aksi pembantaian kucing liar di Australia, gak lama dari situ Australia mendapatkan wabah tikus dan jumlahnya mungkin melebihi jumlah kucing yang dibantai di Australia. Mereka gak belajar dari sejarah. Ternyata wabah tikus di Australia itu bukan hanya sekali, tetapi di masa lalu Australia pernah mengalami hal yang sama. Dan kemungkinan yang berhasil mengontrol populasi tikus di Australia dari masa lalu dan sekarang hanyalah kucing-kucing liar itu. Dan guys, tikus yang mewabah di Australia itu jenis tikus musmuculus. Jadi tikus ini memiliki kemampuan adaptasi yang sangat baik. Bahkan tikus ini mampu bertahan hidup di kondisi cuaca yang sangat ekstrim. Dan ternyata setelah diteliti, tikus rumahan yang ada di Australia pun itu juga bukan tikus asli spesies dari Australia. Tikus itu merupakan pendatang yang dibawa oleh kapal yang datang dari Eropa. Peneliti dari Charles Sturt University yang bernama Maggie Watson, akibat wabah tikus itu terjadi dikarenakan Australia sempat mengalami musim panas yang basah sehingga menyediakan sumber makanan yang melimpah. Ketika masuk musim gugur, mereka akan berkembang biak dan akhirnya meledak populasi tikus musmuculus itu. Dan menurut ahli atau peneliti Steve Henry, jika sepasang tikus itu kawin, dia akan menghasilkan 500 anak tikus yang baru. Menurut para petani yang ada di Australia, mereka lebih menyalahkan dan mempertanyakan habitat alami pemangsa predator seperti elang, burung hantu dan juga ular yang mulai hilang dari ekosistem Australia. Dan wabah tikus ini masih awal guys. Kalian bisa bayangkan awal saja sudah kayak begini, bagaimana selanjutnya? Dan menurut para ahli, ketika sudah masuk musim dingin, tikus-tikus ini akan mencari tempat perlindungan. Yang tadinya di luar rumah, mereka akan masuk ke dalam ke rumah-rumah penduduk dan berdiam di sana. Sejak dari wabah ini merajalela, pemerintah Australia menghibau warganya sebelum masuk musim dingin, meminta untuk menutup lubang-lubang di mana tikus itu akan masuk. People living in cities have been told to use steel wool to patch up holes in their homes. Also seal their doors. Dari kesimpulan cerita ini,
Sekarang guys, permasalahan yang dihadapi oleh ekosistem Australia semakin kompleks. Mereka harus mengontrol populasi kucing liar dengan melakukan pembantaian 2 juta lebih. Dan sekarang muncul lagi wabah tikus yang lebih fatal. Dampaknya bukan hanya berdampak buruk untuk ekosistem Australia, tetapi berdampak buruk juga untuk manusia dari sisi material ataupun non-material. Itulah guys, setiap perbuatan pasti ada dampak di kemudian harinya. Karena menurut gua membantai kucing liar merupakan hal yang keji banget. Semoga mereka bisa berpikir bahwa kucing liar di sana membantu menjaga populasi tikus yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Oke guys, untuk video gua kali ini semoga kalian terhibur dan bisa mengambil pelajaran. Dan jangan lupa guys, ikuti terus video gua. Oke?